Om Swastiastu, saya Madari Budi Dharma dengan NIM akhir 034 dari kelas D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai binary counter dengan parallel load, input dan juga output yang hanya menggunakan gerbang NAND saja. Dan juga menggunakan JK flip-flop jika dibutuhkan. Baik, langsung saja. Jadi untuk paralelnya udah bisa dilihat di layar. Jadi ini merupakan paralelnya. Nah, di sini tentunya kita membutuhkan juga JK flip-flop. Karena di sini kita menggunakan NAND saja, jadi kita juga membutuhkan beberapa stack-stack di sini. Di sini ada end stack dan juga not stack. Oke, kita lanjut saja. Oke, nah jadi dalam binary 4 bit binary counter ini keluarnya adalah bilangan 4 digit yang mencakup angka dari 0, semuanya nilainya 000 seperti yang tampak sekarang, dan hingga seluruh di bagian output ini bernilai 111. Nah, eh, dalam sistem heksadesimal nilai terakhirnya itu bernilai 4 atau 111 semuanya. Baik, selanjutnya dalam sistem untuk membangun rangkaian ini komponen input dibutuhkan adalah clear, clock pulse, load, dan juga count. Clear digunakan untuk mengatur ulang atau membalikkan semua JK flip-flop ke dalam posisi 0. Clock pulse adalah gelombang kotak naik turun dari clock load yang digunakan untuk memasukkan input dari pemuatan paralel dalam JK flip-flop. Baik, pada rangkaian ini dibutuhkan masing-masing satu buah clock pada bagian rangkaian dipakai switch sebagai clock manual. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi di bagian clocknya. Baik, lanjut lagi. Di sini bagian loadnya dan parallel load inputnya. Oke, di sini ada count dan juga clear. Baik, lanjut. Nah, ya kelihatan dong. Oke deh, lanjut. Baik, lanjut. Input dan load tidak diperoleh. Oke, baik, lanjut. Input load dan juga count tidak diperbolehkan berfungsi secara bersamaan. Jika load 1, maka count harus 0, dan juga sebaliknya. Jika keduanya diperbolehkan berfungsi secara bersamaan, maka outputnya hanya akan alternate dari input parallel load, dan bilangan selanjutnya misalnya 10 0010 akan berganti ke 0011 dan kembali lagi ke 0010. Untuk menjalankan fungsi load dibutuhkan 4 buah input yang menjadi data yang memasuki ke dalam JK flip-flop. Baik, ini merupakan parallel inputnya, jadi dilambangkan dengan A, B, C, dan juga D. Kemudian lanjut. Uh, nah, bilangan ini dipresentasikan sebagai bilangan biner 4 digit. Baik, tentunya dalam membangun JK flip-flop dibutuhkan truth table atau tabel kebenaran. Mungkin akan saya tayangkan sebentar. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Belum. Nah, sudah terlihat. Jadi di sini truth table dari JK flip-flopnya
Dan di sini ada tabel eksitasi atau excitation table dari JK flip-flop. Kita minus. Nah, mungkin agak lebih terlihat sini. Kemudian di sini ada tabel eksitasi dengan paralel inputnya itu load, paralel load. Kemudian di sini ada tabel eksitasi dengan input paralel load. Oke, baik. Nah, dari tabel eksitasi, JK flip-flop dapat disederhanakan menggunakan peta keymap dan juga berikut merupakan hasilnya. Jadi dari peta keymap JA menghasilkan output BCD. Kemudian dari peta keymap JB menghasilkan output CD. Kemudian dari peta keymap JC menghasilkan output D. Kemudian dari peta keymap JD menghasilkan output 1. Nah, dari peta keymap KA menghasilkan output BCD, kemudian keymap KB menghasilkan input CD, kemudian keymap KC menghasilkan input D, dan juga keymap KD menghasilkan input 1. Oke, keymap tersebut akan digunakan di JK flip-flop ini. Oke, baik. Dari semua perhitungan keymap tadi akan diimplementasikan ke dalam JK flip-flop ini. Nah, selanjutnya itu setiap fungsi akan di-OR-kan dengan input A, B, C, D agar parallel load berfungsi sebagai berikut. Jadi agar parallel load berfungsi dengan syarat berikut. Jadi JA, BCD OR D, JB, CD OR C, JC, D OR B, JD 1 OR A. Sama juga untuk di K, KA, BCD OR D hingga KD 1 OR A. Oke, baik. Uh, cek. Oh, masih rekam. Nah, baik, itu tadi merupakan sedikit penjelasan. Jadi langsung saja kita ke prakteknya. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang, untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah clear terlebih dahulu agar semua flip-flop bernilai 0. Kemudian kita start untuk count atau menghitung. Jadi untuk menghitung secara manual, sini menggunakan saklar clock saja. Di ini untuk 1 dan juga seterusnya. Dan berakhir di 1111 atau nilai binarnya F jika dalam bilangan heksadesimal. Baik, jika kita tekan sekali lagi, semuanya akan bernilai 0 kembali. Nah, itu tadi untuk perhitungan secara manual. Kemudian ketika kita ingin melakukan sebuah load, kita clear terlebih dahulu. Oke, jika kita ingin melakukan sebuah load, jadi kita tinggal aktifkan saja saklar ini ketika kita ingin menghidupkan angka 3 dalam biner. Baik, 3 jadi 1 dan juga 2. Jadi 1 plus 2 sama dengan 3. Dan kita tinggal tekan tombol load. Nah, ini belum berfungsi ketika kita belum menekan tombol clock. Baik, nah, jika kita sudah menekan tombol clock, maka akan berfungsi dan kita bisa mematikan seluruh saklar ini. Nah, ketika kita ingin melanjutkan untuk menghitung, kita tinggal tekan saja count
maka hal ini akan melanjutkan untuk clock menghitung kembali dari load ke atas, jadi dari 3 ke atas. Ini merupakan 4 dan juga seterusnya. Oke, baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai parallel load count. Baik, sekian, terima kasih.